Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Embryo Story. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita yang diambil dari Facebook yang berjudul Gadis Polos Milik Monster Tampan, yang ditulis oleh Devina Rahmawati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Setibanya di rumah, Daniel dan Kania langsung masuk ke dalam. Tampak di ruang tengah Bella sedang menunggu kakaknya pulang. Tapi setelah melihat kehadiran Kania, Bella langsung bertingkah kegirangan. Ya ampun Kak Kania, Bella kangen banget sama kakak. Bella heboh dan langsung memeluk erat tubuh Kania. Kania juga kangen sama Bella, balas Kania. Usai melepas rindu dengan Kania, Bella beralih menatap ke arah kakaknya yang hanya memasang wajah datar. Ternyata kakakku ini diam-diam menghanyutkan ya, goda Bella sambil bersedekap dada. Tapi kenapa wajah kakak kayak nggak seneng gitu? Kakak nggak ikhlas bawa kakaknya ke sini? Selidik Bella menatap kakaknya dengan tatapan menginterogasi. Daniel tak menjawab. Lelaki itu malah menaiki anak tangga tanpa mengucapkan sepatah kata apapun pada Bella. Ih, Kak Daniel, Bella lagi ngomong, kok malah diacuhin? Bella kesal sambil menghentak-hentakkan kakinya. Brak! Daniel tiba-tiba membanting pintu kamarnya cukup keras. Hal itu membuat Bella langsung terperanjat. His, kakak lagi PMS ya? Teriak Bella saking kesalnya. Sabar ya Bella, mungkin Kak Daniel lagi bad mood, ucap Kania sembari mengusap pundak Bella. Kakak nggak buat Kak Daniel marah kan? Tanya Bella beralih memandangi Kania. Kania menggeleng. Enggak kok Bel, Kania juga bingung. Kenapa Kak Daniel tiba-tiba jadi aneh gitu? Apa mungkin Kak Daniel marah gara-gara ngelakuin ini ke Kania? Kania dengan tutup poinnya langsung membuka jas yang tersampir di pundaknya. Setelah itu, Kania menunjukkan beberapa tanda merah di leher serta belahan dadanya pada Bella. Bella yang melihat hal itu tentu saja syok. Saking syoknya, Bella hampir tidak ingin mengedipkan mata. Oh my god, itu kan kayak tanda kepemilikan, gumam Bella masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Kak Daniel yang ngelakuin ini kak? Tanya Bella, yang kemudian direspon anggukan kepala dari Kania. Astaga, sungguh rasa-rasanya Bella ingin teriak begitu melihat ada beberapa tanda cupang buatan kakaknya di sekitar leher dan juga dada Kania. Sebentar kak, ini beneran Kak Daniel yang gigit kan? Bukan ulah sebangsa nyamuk sama spesies lainnya? Tanya Bella lagi. Kania hanya menjawab dengan anggukan. Cubit tangan Bella, kalau ini bukan mimpi kak, pinta Bella seraya mengelurkan tangannya ke hadapan Kania. Kania menurut. Kania langsung mencubit tangan Bella. Au, beneran dong bukan mimpi, ucap Bella dengan wajah sumringahnya. Lalu sedetik kemudian, Kak Kania, love you, love you, love you, love you kak. Kakak emang paling the best deh kalau soal godain Kak Daniel. Mana sampai tahap membuat cupang lagi. Wah, Bella seneng banget.
Bella sangat senang. Saking senangnya, Bella memeluk Kania begitu kencang, hingga membuat gadis polos itu sedikit sesak dan juga tersiksa. Di ruang makan, Dam Bella sengaja memecahkan suasana ketika makan malam bersama berlangsung hening. Duh, siapa nih yang pura-pura cuek? Padahal aslinya lagi nahan diri supaya nggak kegoda. Sindir Bella dengan sedikit melirik ke arah Daniel. Daniel yang tersindir hanya bersikap acuh. Untuk sementara, Kania tinggal dulu di rumah ini, ucap Daniel mulai membuka suara. Ih, gumam Bella kesal karena kakaknya malah mengganti topik lain. Bel, kamu sebagai orang terdekat Kania, bantu dia buat jadi wanita cerdas yang gak gampang ditipu sama orang lain, ujar Daniel tanpa menoleh ke arah Kania. Kenapa kakak nyuruh aku? Kenapa gak kakak aja yang bantuin Kak Kania? Tanya Bella. Lagi banyak urusan, jawab Daniel dengan wajah datar. Oh, banyak urusan. Biar Bella tebak dulu. Pasti urusan Kak Kania, iya kan? Tanya Bella dengan mengangkat kedua alisnya. Sok tahu, ucap Daniel singkat. Fakta itu loh kak. Buktinya aja kakak sampai buat tanda cupang di leher Kak Kania. Mana sampai ke belahan dadanya lagi, ucap Bella frontal. Mendengar hal itu, Daniel langsung terkejut. Bella, ucap Daniel dengan sedikit meninggikan nadanya. Apa sih kak? Emang fakta kan? Tanya Bella tak mau kalah. Brak. Daniel sekilas mengebrak meja cukup keras. Setelah itu, Daniel berlalu pergi memasuki kamarnya yang ada di lantai atas. Nggak jelas banget sih Kak Daniel. Bella kesal dan langsung pergi meninggalkan meja makan. Kini tersisa Kania yang berada di meja makan dengan memasang wajah polosnya ketika menyimak perdebatan antara kakak dan adik. Jadi yang salah di sini Kania kali ya? Gumam Kania. Di kamar Bella. Emang dasar ya Kak Daniel, digodain malah marah-marah gak jelas. Siapa yang gak kesal coba? Gerutu Bella tak habis pikir. Kania yang berada di samping Bella langsung menenangkan adik dari Daniel tersebut. Mungkin Kak Daniel emang gak suka digodain Bel. Buktinya aja Kania juga diacuhin sama Kak Daniel, ucap Kania. Iya juga sih ya. Tapi kan biasanya Kak Daniel gak marah kalau Bella godain, ujar Bella sambil bersedekap dada. Terus sekarang kita harus apa supaya Kak Daniel gak marah lagi sama kita? Tanya Kania. Bella tampak mulai berpikir. Lalu tak lama setelah itu, Bella menjentrikkan jarinya seraya tersenyum lebar. Aha, Bella punya ide kak. Ide apa Bel? Sini kak, Bella bisikin. Di ruang kerja Daniel. Bagaimana Res? Kau sudah menghukum si bajingan Jack? Tanya Daniel usai sambungan teleponnya tersambung dengan Ares yang kini tengah mengawasi Jack di ruang bawah tanah. Sudah tuan. Bagus, terus awasi dia. Oh ya, jika kau sudah dapat informasi tentang keluarga Kania, segera beritahu aku, ucap Daniel. Baik tuan. Tut, sambungan telepon berakhir. Kini Daniel beralih menatap layar laptopnya. Setelah itu, Daniel kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda.
pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Daniel yang sangat sibuk dengan pekerjaannya tidak sempat menoleh pada orang itu. Ia hanya langsung menebak bahwa yang membuka pintu itu adalah Bella. "Tumben sekali kau datang ke ruangan kerja kakak. Mau minta maaf?" tanya Daniel. Hening, tak ada respon apapun. "Kenapa diam? Bingung? Gimana cara mengungkapin maafnya?" "Kak Daniel?" Seketika Daniel melototkan matanya. Pasalnya suara itu bukan suara Bella, melainkan suara Kania. "Kau? Kenapa kau ada di sini?" tanya Daniel panik saat matanya menangkap sosok Kania tengah berdiri di ambang pintu. "Mau menghibur kakak," jawab Kania, lalu bergegas menghampiri meja kerja Daniel. Melihat Kania berjalan mendekatinya, Daniel langsung berdiri dan melangkah mundur menjauhi Kania. "Pergi dari sini, jangan ganggu aku," usir Daniel dengan suara tegasnya. Kania menggeleng dan langsung berjalan mendekati Daniel. "Jangan mendekat, Kania," peringat Daniel sembari berjalan mundur. Ya, saat ini Daniel sedang dalam mode ingin menghindari Kania. Ia tidak ingin berdekatan dengan garis polos itu untuk sementara waktu. "Kania, aku peringati sekali lagi, jangan mendekat ke arah sini." Kania tak menghiraukan ucapan Daniel. Ia terus mendekati lelaki itu dengan tatapan seperti singa buas. Bruk! Punggung Daniel sudah menempel pada dinding. Ini artinya ia tidak bisa berjalan mundur lagi. Bahkan saat ini Kania sudah berdiri di hadapannya. "Kak?" panggil Kania dengan suara manjanya. Glek! Daniel menelan ludahnya saat Kania memanggilnya seperti itu. "Kakak mau lihat tidak atraksi ular berbisa seperti apa?" tanya Kania dengan nada sensual. Lantas Daniel terbelalak mendengarnya. Tunggu, kenapa gadis polos seperti Kania bisa seagresif dan senakal ini? "Jangan main-main, Kania," peringat Daniel dengan keringat dingin yang mulai bercucuran membasahi area dahinya. "Kan emang kenyataannya Kania mau main sama kakak," sahut Kania. Daniel menghela napas gusar. Kenapa gadis ini sulit sekali dikasih tahu? "Kania, please, keluar sekarang. Jangan ganggu pekerjaanku," usir Daniel dengan menatap tajam ke arah Kania yang masih setai berdiri di depannya. Kania tak menghiraukan perkataan Daniel dan malah sibuk menanggalkan selimut yang sebelumnya menutupi area tubuhnya. Benar, dari awal masuk ke ruangan kerja Daniel, Kania sudah membungkus tubuhnya dengan selimut. Astaga! Daniel kaget dan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain setelah melihat pakaian yang dikenakan Kania. Ya, saat itu Kania memakai mini hotpants jeans ditambah mini tank top yang menampakkan belahan dadanya. Siapa coba yang tidak tergoda dengan tubuh mungil si gadis lugu itu? "Apa-apaan ini, Kania? Kenapa kau memakai baju pendek begitu?" tanya Daniel panik. "Gerah, Kak, makanya Kania pakai baju ini," jawab Kania. "Apa katanya tadi? Gerah? Ah, yang benar saja. Malam ini cuaca begitu dingin. Kenapa gadis itu malah berkata gerah? Kania, please keluar dari sini sekarang.
Titah Daniel berusaha untuk tidak ngegas. Kania menggeleng. "Kak." Kania kembali memanggil Daniel dengan suara manjanya. Hal itu membuat Daniel semakin merinding dengan tingkah aneh Kania. "Kakak yakin nggak mau lihat atraksi ular berbisa?" tanya Kania dengan menaik-naikkan kedua alisnya. "Atraksi ular berbisa? Astaga." Membayangkannya saja Daniel sudah merasa ngeri. "Enggak, aku lagi sibuk." Timpal Daniel datar dan bergegas untuk pergi. Melihat hal itu, Kania cepat-cepat memenjarakan tubuh Daniel dengan kedua tangannya. "Jangan pergi, Kak. Kakak kan belum lihat atraksi ular berbisa dari Kania," ucap Kania menatap Daniel dengan tatapan menggoda. "Jangan bersikap seperti ini, Kania," pinta Daniel dengan suara beratnya. "Shh." Kania sejenak meletakkan jari telunjuknya di bibir Daniel. Setelah itu, Kania mulai mengalungkan kedua lengannya di leher lelaki itu. Glek. Daniel kembali menelan ludahnya saat melihat tingkah Kania semakin brutal. Sementara itu, Kania mulai menarik tengkuk Daniel agar semakin mendekat ke arahnya. "Nikmati saja pertunjukannya, Kak," bisik Kania diakhiri dengan mengecup singkat telinga Daniel. Bahkan kini Kania sudah mulai berani menggigit telinga lelaki tampan itu. "Oh shit," gumam Daniel dalam hati. Entah kenapa Daniel tidak bisa menolak perlakuan Kania yang nakal seperti ini padanya. Di sisi lain, Bella dengan santainya sedang menyeduh teh manis di dapur. Entah kenapa malam ini Bella begitu puas setelah dirinya memberikan solusi ampuh pada Kania. Sampai-sampai Bella menyuruh gadis lugu itu untuk latihan agar nantinya dia terlihat lihai ketika sedang menggoda Daniel. "Selamat menikmati masa-masa indah kakakku sayang. Bella jamin malam ini kakak gak akan tahan melihat tingkah nakal Kak Kania," ujar Bella sambil cekikikan. Bella kemudian mulai menyeruput teh manis tersebut dengan penuh anggun. Di ruang kerja Daniel, tampak Kania sedang menarik kursi kebesaran milik Daniel untuk ia letakkan ke tempat di mana Daniel berdiri saat ini. "Duduk, Kak," titah Kania sembari mendudukkan Daniel di atas kursi. Daniel sekilas berdecih kesal. Entah kenapa malam ini ia begitu sial karena sudah terjebak di situasi seperti ini. "Selamat menikmati pertunjukannya ya, Kak," bisik Kania kembali. Lalu diakhiri dengan mengecup singkat pipi Daniel. Usai memilih lagu, Kania menaruh ponsel milik Bella di atas meja. Setelah itu, Kania mulai berdiri di tengah-tengah ruangan dengan wajah gugupnya. Karena sebentar lagi ia akan menunjukkan sesuatu yang cukup menantang kepada Daniel. Kania sejenak merilekskan tenggorokannya. Sementara Daniel yang berada di tempatnya hanya bisa pasrah. Ia ingin melihat seberapa menantangnya gadis lugu itu menggodanya. Kini Kania duduk di lantai dengan membelakangi Daniel dan kedua kakinya ditekuk. Saat instrumen lagu menyala, Kania perlahan menggerakkan bahunya dengan gemulai. Setelah itu, kedua tangan Kania terlihat mulai bergerak meraba area pinggulnya hingga ke atas dada. Daniel yang menyaksikan hal itu tentu saja langsung tertegun. Ia tak menyangka
gadis sepolos Kania bisa menari liar seperti itu di depannya. Sementara di tempat Kania, gadis itu terlihat mengangkat satu kakinya ke atas. Lalu secara perlahan ia mulai berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya sebentar. Lebih tepatnya tarian seksi. Kania tersenyum menyeringai saat melihat ekspresi Daniel yang begitu terkejut. Ini berarti Kania berhasil membuat lelaki tampan itu tidak bisa berkata apa-apa saat menyaksikan tariannya seksi. Dengan langkah yang gemulai, Kania menghampiri Daniel. Lalu perlahan jemari tangannya mulai meraba-raba dada bidang milik Daniel hingga ke atas belakang punggung sembari terus berjalan memutari lelaki itu. Glek, Daniel menelan ludah yang susah payah saat Kania tiba-tiba duduk di pangkuannya, seraya menyentuh setiap inci wajahnya dengan lembut. Bagaimana, Kak? Apa tarian Kania cukup seksi di mata kakak? Tanya Kania dengan nada sensualnya. Daniel terdiam. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya saat ini. Tapi percayalah, saat ini Daniel bukan hanya merasakan wajahnya yang panas, tapi tubuhnya pun ikut panas. Mungkin lelaki itu mulai tergairah. Apa kakak tahu? Tadinya Kania mau nunjukin tarian ular ke kakak, tapi kata Bella tarian itu terlalu hot. Cuman boleh ditunjukin pas nanti kakak udah nikahin Kania, ungkap Kania. Dahi Daniel langsung berkerut. Apa katanya tadi? Bella. Ternyata dugaannya benar. Adik laknatnya lah yang menjadi dalang di balik keliaran Kania. Karena tugas Kania udah selesai, Kania pergi dulu ya kak, ujar Kania seraya berdiri. Namun dengan gerak cepat, Daniel menarik pinggang Kania hingga gadis itu kembali duduk di pangkuannya. Mau kemana? Kau tidak mau bertanggung jawab setelah melakukan tarian seksi di depanku tadi? Tanya Daniel seraya mengendus-endus senjang leher Kania yang putih. Bertanggung jawab apa kak? Tanya Kania tidak mengerti. Kau sudah membangunkan yang di bawah Kania, jawab Daniel dengan tersenyum menyeringai. Memangnya apa yang di bawah kak? Tanya Kania dengan wajah polosnya. Pistol kesayanganku Kania, bisik Daniel diakhiri dengan menggigit gemas telinga Kania. Kedua mata Kania refleks membulat. Kenapa hobi kakak sama kayak Paman Jack? Paman Jack juga gitu, suka nyimpan pistol di saku celana, ucap Kania polos. Daniel sekilas tertawa kecil karena Kania malah salah menanggapi arti kata pistol kesayangan. Mau mencobanya? Bagi orang lain mungkin itu akan terdengar ambigu, tapi beda halnya jika yang mendengar tawaran tersebut adalah Kania. Mau banget kak. Tapi pistol kesayangan kakaknya berfungsi kan? Kania gak mau, pas dicobain malah gak berfungsi, kayak pistol punya Paman Jack yang kemarin, ucap Kania dengan memasang wajah imutnya. Daniel terkekeh. Ia benar-benar memaklumi kepolosan Kania yang tidak mengerti kemana arah pembicaraannya saat ini. Tapi ya bukan Daniel namanya jika tidak sedikit pun menggoda Kania. Pistol kesayanganku masih berfungsi Kania. Yang punya Jack itu udah rusak. Kalau punya aku masih tersegel. Malahan belum pernah sampai digunakan buat nembak ke sasarannya, bisik Daniel sembari mengusap-usap pipi Kania dengan lembut. Benarkah? Berarti masih aman-aman aja ya kak? Ya udah kalau gitu
Kania mau mencobanya, Kak? Ucap Kania dengan antusias. Daniel kembali terkekeh. Entah kenapa menyenangkan sekali berbicara dengan seorang gadis lugu seperti Kania. Bawaannya ingin tertawa terus. Tidak, Kania. Pistol kesayanganku tidak akan kukeluarkan sebelum waktunya. Ucap Daniel membuat Kania langsung heran mendengarnya. Ya, jadi Kania gak jadi dong cobainnya? Tanya Kania dengan sedikit kecewa. Daniel sekilas mengacak-acak rambut Kania dengan gemas. Iya Kania, terlalu bahaya jika aku tembakan peluru pistolku itu sekarang. Bisa-bisa nanti malah meleset, nggak sesuai porsinya lagi, ujar Daniel. Kania beroh ria, seraya menganggut-anggutkan kepalanya mengerti. Mau membuatku senang? Tanya Daniel dengan menatap lekat ke arah Kania yang masih anteng di duduk pangkuannya. Dengan cepat, Kania mengangguk sebagai jawaban. Balas ciumanku nanti, oke? Pinta Daniel diakhiri dengan mengedipkan sebelah matanya. Tapi gimana cara ngebalesnya, Kak? Tanya Kania seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Cukup dilumat, Kania. Kamu tahu kan melumat es krim kayak gimana? Tanya Daniel yang langsung direspon anggukan kepala dari Kania. Tapi Kak, ucapan Kania terpotong saat Daniel tiba-tiba menyambar bibir mungilnya dengan begitu cepat. Tadinya Kania ingin mencoba membalas, namun saat merasakan ciuman Daniel padanya begitu agresif dan juga ganas, Kania langsung menyerah. Kania meracau ketika Daniel tiba-tiba menahan tengkuknya dan memperdalam ciumannya. Tak ingin membuat Daniel bersedih, akhirnya Kania mencoba untuk membalas, meskipun ciuman Daniel padanya masih sangat ganas. Kedua tangan Kania yang semula menempel di dada Daniel kini mulai terangkat, lalu dikalungkan di leher lelaki itu. Perlahan bibir Kania mulai bergerak mengimbangi ciuman Daniel. Dan sesuai perkataan Daniel tadi, Kania harus melumat bibir lelaki itu. Dengan penuh semangat, tangan Daniel menekan tengkuk leher Kania agar Kania bisa memperdalam ciumannya. Sementara tangan kirinya mulai bergerak turun ke bawah, bersiap masuk ke dalam tank top Kania. Kania refleks mempererat lengannya di leher Daniel saat lelaki itu mengusap punggungnya dengan lembut. Lalu tangan Daniel mulai merayap mencari sesuatu, yakni pengait bra yang dikenakan oleh Kania. Setelah ketemu, Daniel langsung membuka pengait tersebut. Kemudian tangannya secara perlahan berpindah ke depan, lebih tepatnya ke area dua aset berharga milik Kania. Kania terkejut hingga mengakhiri ciumannya terlebih dahulu saat merasakan aset berharganya tiba-tiba diremas pelan oleh tangan Daniel. Kak? Dania menatap sayu wajah Daniel. Kenapa? Kaget ya? Kania mengangguk mengiyakan. Maaf, gumam Daniel seraya mengusap rambut pipi Kania. Tidak apa-apa Kak. Daniel tersenyum penuh arti. Setelah itu, ia kembali mendekatkan wajahnya ke arah Kania. Kali ini sasarannya bukan bibir, tetapi leher. Kak, suara Kania tertahan ketika bibir Daniel mulai menciumi jenjang lehernya yang putih. Kania benar-benar merasa geli dengan perlakuan hangat Daniel padanya. Sampai-sampai Kania tak sadar tangannya meremas rambut Daniel. Ceklek. Hah, ya ampun kakak. Tahan dulu kak. Nikahin dulu kakak ipar. Baru boleh di unboxing. Melihat kedatangan Bella yang secara mendadak, Daniel langsung menarik wajahnya dari leher Kania. Sementara Kania bergegas turun dari pangkuan Daniel dan berjalan menghampiri Bella.
Ahem. Kuda Bella sekilas menyenggol lengan Kania dengan sikutnya. Lalu Bella diam-diam mengacungkan jempol ke arah Kania yang telah berhasil menaklukkan emosi kakaknya. Duh, ada yang udah gak tahan nih, pengen unboxing kakak ipar. Sindir Bella seraya melirik ke arah Daniel yang masih duduk di kursi kebesarannya dengan memasang wajah datar. Kania jadi liar seperti itu pasti ulah kamu kan? Tanya Daniel sembari menatap jengkel ke arah adiknya. Mendengar hal itu, Bella langsung berkaca pinggang. Kalau iya kenapa? Kan kakak sendiri yang nyuruh Bella buat rubah Kak Kania supaya jadi wanita cerdas yang gak gampang ditipu sama orang lain. Cerocos Bella. Kan kakak bilangnya wanita cerdas, Bel, bukan wanita liar. Ucap Daniel berusaha untuk tidak ngegas. Sama aja kok, ucap Bella sambil bersedekap dada. Lagian kakak suka juga tuh kalau Kak Kania jadi wanita liar. Buktinya aja kakak sampai nikmatin permainannya Kak Kania. Sambung Bella tak mau kalah. Daniel menghela napas gusar. Percuma saja ia berdebat dengan adiknya yang tak mau disalahkan sedikit pun. Sekarang kakak masih mau emosian gak jelas kayak tadi? Tanya Bella menatap sang kakak dengan tatapan mengintimidasi. Daniel sejenak menarik napas panjang. Setelah itu, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Bella. Kakak ngaku salah, maafin kakak, ucap Daniel diakhiri dengan mengusap lembut pipi Bella. Iya Bella maafin, Bella juga minta maaf kak, kalau Bella selalu buat kakak kesel. Tapi kakak harus percaya, kalau di balik usilnya Bella tuh sebenarnya pengen melihat kakak bahagia, ucap Bella dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Shh. Daniel langsung memeluk erat tubuh Bella saat tahu adiknya itu akan menangis. Jangan nangis, Bel. Kakak paling gak suka kalau melihat kamu menangis, ujar Daniel. Kali ini Bella tidak bicara dan memilih membalas pelukan kakaknya. Sementara itu, bibir Kania terlihat membentuk senyuman setelah melihat keharmonisan di antara dua kakak adik. Oh, so sweet, gumam Kania sembari memasang wajah imutnya. Daniel melepas pelukannya dengan Bella. Pergilah tidur, ini sudah larut malam, besok kan kamu harus kuliah. Pinta Daniel seraya mengacak-acak puncak kepala Bella. Bella mengangguk. Oke kak. Bella kemudian beralih menatap Kania. Ayo kak, kita tidur, ajak Bella. Yang langsung direspon anggukan kepala dari Kania. Terlihat Bella terlebih dahulu berjalan keluar dari ruangan. Sementara Kania yang ingin menyusul langkah Bella mendadak diurungkan saat Daniel memanggil namanya. Kania. Iya kak. Daniel bergegas mendekati Kania dan berdiri di hadapannya. Maaf, ucap Daniel. Maaf untuk apa kak? Tanya Kania tidak mengerti. Kehilafanku, timbal Daniel dengan mata pelekat wajah Kania. Nggak apa-apa kok kak, santai aja, ujar Kania seraya tersenyum manis. Dek, entah kenapa setiap melihat Kania tersenyum manis seperti itu, jantung Daniel selalu berdetak tidak karuan. Ya udah, Kania pergi tidur dulu ya kak, ucap Kania seraya bergegas pergi. Namun sebelum Kania benar-benar pergi, Daniel terlebih dulu menahan tangan gadis itu. Kania. Iya kak. Selamat tidur, ucap Daniel diakhiri dengan mengecup kening Kania cukup lama. Di kamar Bella, terlihat dua gadis cantik sedang melihat-lihat foto album sebelum mereka bergegas ke alam mimpi. Ini siapa, Bel?
Tanya Kania seraya menunjuk foto seorang pria parubaya bersetelan jas formal. Oh, ini Didi aku dan Kak Daniel, Kak, timpal Bella. Kalau Mommy Bella yang mana? Nah, kalau Mommy Bella yang ini. Bella menunjuk foto seorang wanita parubaya berpakaian fashionable. Terus, orang tua Bella sekarang ada di mana? Mereka di luar negeri, Kak. Biasalah, lagi ngurusin bisnis, jawab Bella. Kania kemudian beruria sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Bella mulai membuka lembar selanjutnya. Kalau ini siapa? Tanya Kania menunjuk foto seorang wanita muda dan cantik yang sedang dirangkul mesra oleh Daniel. Oh, dia Kak Helena, Kak. Masa lalunya Kak Daniel, timpal Bella. Masa lalu Kak Daniel? Emangnya Kak Daniel sama Helena punya hubungan? Tanya Kania penasaran. Iya, Kak. Jadi dulunya Kak Daniel sama Kak Helena itu sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Tapi sayang, hubungan mereka gak bertahan lama karena Kak Helena udah pulang duluan ke rumah Tuhan, ungkap Bella. Hah? Kania terkejut saat mendengar Helena sudah tiada. Helena meninggalnya karena apa? Kecelakaan? Tanya Kania. Bukan, Kak, tapi karena penyakit. Terus nasib Kak Daniel gimana? Waktu itu Kak Daniel benar-benar merasa terpukul karena telah kehilangan wanita yang dia cintai. Saking terpukulnya, Kak Daniel sampai mengalami kecelakaan mobil hingga menyebabkan wajahnya terluka. Untungnya kata dokter, luka di wajah Kak Daniel tidak terlalu parah, jadi masih bisa diobati. Kania beruria seraya menganggukkan kepalanya mengerti dengan cerita Bella. Lah, kirain Kania Kak Daniel itu beneran saudaranya monster, ucap Kania polos. Kenapa kakak bisa sampai kepikiran ke situ? Tanya Bella berusaha untuk tidak tertawa saat kakaknya disamakan dengan spesies monster. Soalnya nih ya Bel, wajah Kak Daniel itu nyeremin banget kayak monster, ujar Kania terus terang. Mendengar hal itu, Bella langsung terkekeh. Nyeremin-nyeremin gitu tetap tampan kan, Kak? Goda Bella. Hehe, tampan banget Bel, sahut Kania sambil cengengesan. Pukul 2 pagi. Di kamar Daniel, terlihat lelaki tampan itu masih terjaga. Saat ini Daniel sedang menunggu informasi dari Ares tentang keluarga Kania. Ponsel Daniel mulai bergetar setelah dilihat ternyata Ares. Tanpa membuang waktu, Daniel pun mengangkat telepon dari Ares. Halo Ares, ucap Daniel. Halo Tuan. Bagaimana Ares? Sudah mendapat informasi tentang keluarga Kania? Tanya Daniel. Sudah Tuan, dan menurut informasi yang kudapat, Nona Kania adalah putri dari Mr. Justin Lucius Richard dan Mr. Isana Prameswari Kirani, jawab Ares. Mr. Justin adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal di Inggris. Dia menikahi seorang model papan atas, blasteran Amerika Indonesia, Miss Isana Prameswari Kirani. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putri bernama Kania Maheswari Richard. Saat Nona Kania berusia 1 tahun, Mr. Justin dan Miss Isana meninggal akibat kecelakaan mobil yang cukup fatal. Setelah insiden itu, Nona Kania akhirnya dititipkan kepada adik dari Miss Isana, yaitu Mila Caroline Kirani, jawab Ares. Lalu, tanya Daniel. Maaf Tuan, untuk saat ini aku hanya bisa memberitahumu tentang keluarga Nona Kania saja, jawab Ares. Ya sudah, jika ada hal penting tentang Kania lagi, segera beritahu aku secepatnya, pinta Daniel. Baik Tuan,
jawab Ares. Tut. Daniel mengakhiri sambungan teleponnya dengan Ares. Setelah itu Daniel mulai duduk bersandar di punggung kasur sambil bersedekap dada, memikirkan sosok Kania, si gadis lugu yang berhasil mencarikan hatinya yang telah lama beku. Pagi telah tiba. Terlihat Kania bangun lebih awal dan langsung bergegas ke dapur untuk mencari air minum. Namun saat ingin ke dapur, Kania terlebih dulu melihat Daniel sedang berbicara dengan seorang wanita di ruang tengah. Siapa ya wanita itu? Baru kali ini Kania lihat. Apa mungkin dia temannya Kak Daniel? Pikir Kania. Kak? Seseorang tiba-tiba memegang pundak Kania. Setelah dilihat, ternyata Bella. Bella, pagi Bel. Pagi juga Kak. Oh iya, kakak lagi ngeliatin apa? Tanya Bella. Itu ngeliatin Kak Daniel lagi ngobrol sama wanita itu. Timpal Kania seraya menunjuk ke arah ruang tengah. Bella kemudian mengikuti arah tunjuk Kania. Ya ampun, ucap Bella kaget saat melihat wanita itu dari kejauhan. Kenapa Bel? Tanya Kania. Pelakor Kak, pelakor. Panik Bella seraya menepuk-nepuk bahu Kania. Hah? Pelakor? Pelakor itu apa Bel? Tanya Kania tidak mengerti. Pelakor itu orang jahat Kak. Hah? Beneran? Bella hanya menjawab dengan anggukan. Wah, ini gak bisa Kania biarin. Kania harus lindungin Kak Daniel bagaimanapun caranya. Ucap Kania sembari menatap tajam ke arah wanita itu. Kania kemudian bergegas ke dapur untuk mengambil sebuah pisau dan centong sayur. Setelah itu, Kania berjalan menuju ruang tengah dengan emosi yang menggebu-gebu. Waduh, Kak Kania sangar juga ya kalau marah.